Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, pemirsa Lista dan Ya, pemirsa. Apakah puasa ini masih tetap berolahraga? aku sih udah mulai jarang ya. Nah, tapi emang puasa di bulan Ramadan ini bukanlah hambatan untuk tetap berolahraga demi merasakan manfaat kesehatan, begitu Iya, Lista. dan meski sedang menahan lapar dan Hmm. dahaga ini sejumlah orang tetap menjalankan aktivitas olahraganya. Dari berbagai literatur, olahraga saat puasa ini memberikan manfaat pada kesehatan. Bahkan sebagian praktisi olahraga ini menganjurkan agar tetap berolahraga meski sedang berpuasa. Terlebih saat pandemi COVID-19, para praktisi kesehatan menilai kurangnya aktivitas olahraga selama bulan Ramadan justru dapat meningkatkan resiko terkena infeksi sedang hingga tinggi. Hal ini didasarkan pada hasil studi bahwa orang yang tidak berolahraga, resiko infeksinya lebih tinggi dibandingkan orang yang rajin berolahraga. Namun ada sejumlah efek buruk bila olahraga dilakukan di waktu yang tidak tepat dan juga porsinya ini harus tepat pada saat berpuasa. Mulai dari kelelahan, dehidrasi hingga membatalkan puasa. Dan pemirsa dan juga Gede ini bagaimana nih cara berolahraga yang benar khususnya di bulan Ramadan ini pada saat berpuasa kita sudah ada bersama kami dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Michael Triangto. Selamat pagi dokter. Kita langsung kepada ahlinya. Selamat pagi Dr. Michael. Selamat pagi. Selamat Mbak, pagi. dan Mas Budi. Iya. Tadi kita sempat melihat dok bahwa apakah puasa di bulan Ramadan ini kita harus tetap olahraga dan kenapa? Baik, itu bergantung pada kondisi masing-masing. Kalau kondisi kita fisiknya sehat, ya, kemudian secara rohani juga kita sehat. Nah, tentunya berolahraga yang tepat seperti yang tadi katakan ya, Mbak, itu akan dapat menjaga kesehatan kita dan kebugaran selama bulan puasa ini. Ya, Pak, silakan. Tapi dokter, kita masih di tengah pandemi, masih banyak warga yang mungkin masih takut gitu untuk keluar rumah, sedangkan beberapa pendapat boleh berolahraga asal di luar ruangan. Nah ini seharusnya olahraga yang seperti apa yang dilakukan warga nih? Jadi pengertian olahraga sendiri itu ada 3 tujuan. Tujuannya untuk sehat, tujuan untuk prestasi, dan di antara itu adalah tujuan untuk rekreasi. Nah, 2 tujuan yang prestasi dengan rekreasi itu biasanya dilakukan di luar ruang atau sesuatu yang berat. Sedangkan olahraga kesehatan itu dapat dilakukan di mana saja termasuk di dalam rumah dalam kondisi pandemi ini. Ya, dengan demikian kita tinggal memilih mau yang mana tujuan kita. Kalau tujuan untuk kesehatan, nggak problem kok, karena intensitasnya itu harus ringan. Dengan demikian, di dalam rumah itu tetap saja kita mampu untuk melakukannya dengan baik. Namun bila mana kita ingin untuk keluar, nah itu ada beberapa pertimbangan. Nah, dok, ini kan kita sedang ada di masa sepeda menjadi tren nih sekarang di tengah pandemi saat ini ya. Nah, ini banyak juga nih orang yang berpuasa dan ternyata dia juga masih bersepeda begitu dok. Apakah ada tips-tipsnya ini supaya kita masih tetap bisa bersepeda, having fun gitu ya di tengah puasa supaya puasa kita juga nggak batal begitu dok? Iya dok. Ya, jadi kalau udah memang senang dengan sepeda itu rasanya sulit untuk ditinggalkan bahkan di saat bulan puasa. Jadi yang harus diperhatikan seperti ini ya. Jadi setiap pesepeda itu harus lebih mempersiapkan diri dalam kondisi 2 kendala ini. Apa dok? Pandemi dan juga dalam kondisi puasa. Ya. Dengan demikian yang pertama adalah harus memilih waktu yang tepat. Dokter Michael, ini berbicara waktu yang tepat, mohon maaf. Ada teman saya yang justru bersepedanya pada saat setelah sahur. Dan ini untuk metabolisme tubuhnya sendiri ini bagus nggak sih dokter? Setiap olahraga, termasuk bersepeda, yang dilakukan secara baik, benar, terukur, teratur, itu tentunya baik untuk kesehatan dan juga termasuk tadi metabolisme dan sebagainya. Asalkan tepat.
Jadi waktunya sebenarnya tidak masalah, Oke. tinggal setiap Oke. waktu itu mempunyai plus minus yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan kita masing-masing. Nah, disitulah kita memilih waktunya kapan yang tepat. Menurut dokter yang paling aman supaya puasa kita nggak batal kapan nih? Apakah setelah sahur, di mana kita harus setelah kita loading karbohidrat begitu ya? Ya. Atau sebelum buka Berbuka. puasa gitu kan? Karena kita saat lagi akan berbuka begitu ya? Jadi tadi seperti yang saya katakan, masing-masing ada plus minusnya. Kalau misalnya setelah sahur itu ada keterbatasannya karena waktunya mau tidak mau jadi pendek karena kita harus pergi kerja misalnya saja ya pada hari biasa gitu ya, pada weekday. Ini waktu yang pendek ini membuat kita sebenarnya bagus tidak perlu berolahraga terlalu lama dan terlalu berat. Oke. Mengingat kita masih harus menjalani hari ini menjadi masih panjang sehubungan dengan untuk puasa agar tidak batal dan tidak dehidrasi. Namun pada waktu pagi hari itu juga matahari belum terik sehingga kemungkinan dehidrasi yang biasa menjadi masalah utama pada setiap berolahraga itu menjadi minimal. Nah, itu keuntungannya. Dan juga kita dapat berolahraga bersama dengan keluarga. Misalnya kita goes bersama anak, bersama istri, bahkan bersama dengan mertua misalnya saja. Itu dimungkinkan. Yang di hari-hari biasa, di bulan-bulan yang lain, itu menjadi sulit. Karena kita buru-buru ingin cepat pergi kerja. Sedangkan setelah sholat subuh kan masih ada waktu banyak. Ya, kira-kira begitu. Namun, ada juga yang tidak mampu untuk melakukan pagi-pagi tadi. Kenapa? Karena saya harus pergi kerja, tempat saya jauh dan sebagainya. Nah, itu kita siapkan dilakukan menjelang waktu berbuka. Oke. Keuntungannya adalah kita dapat melakukannya lebih berat. Namun, kalau kita lebih berat, nanti takut tidak dengan dehidrasi. Tidak, karena sebentar lagi waktunya berbuka. Iya. Ya, membatalkannya itu. Kira-kira begitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, tinggal kita cocoknya yang mana. Baik, dokter, kalau misalkan olahraga menjelang puasa, ini kan otomatis pada pagi harinya kan sudah melakukan aktivitas terlebih dahulu, baru sorenya berolahraga. Seringkali itu mungkin sejumlah warga, khususnya saya ya pribadi, ini mungkin mengalami semacam pusing. Nah, ini kira-kira salah digerakkan olahraganya, intensitas waktunya, atau asupannya. Ini kira-kira kenapa dok bisa sampai pusing seperti itu? Berkunang-kunang begitu ya? Berkunang-kunang pada saat, kalau misalkan olahraganya di sore hari, bukan di pagi hari. Nah, ini gimana dok? Jadi yang pertama kita harus ketahui dulu, kalau kita mau berolahraga, kita harus siap. Terutama kita bila mana kita mau melakukan olahraganya keluar daripada rumah. Harus syaratnya sehat dulu. Bila mana kita sudah sehat, masih merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tentunya itu berasal dari mungkin intake-nya. Karena kan selama puasa jadi drop kadar gulanya. Itu bisa membuat kita merasa tidak nyaman pada saat melakukan olahraga. Nah, tapi itu masih ada triknya juga. Kita tidak melakukan dalam intensitas yang berat. Sehingga masih relatif aman. Namun bila mana pada saat kita melakukan, kita menjadi berkunang-kunang, menjadi gelap, keringat dingin, jelas harus dihentikan. Itu tidak ada keharusan kita untuk melakukan itu sampai selesai. Itu harusnya kita harus bisa mengukur ya potensi diri kita sendiri, kemampuan kita diri sendiri, supaya olahraga bisa tetap aman dan puasa kita tidak terganggu. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak dokter atas Michael. informasi Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi.